sebagai seorang pendidik kemudian merasa nyaman. Kadang-kadang juga ada rasa marah, kadang ada rasa jengkel, kadang ada rasa yang tidak karuan di hati kita ketika menghadapi anak-anak yang sedemikian rupa itu. Dan saat ini ketika benih itu telah tumbuh menjadi batang yang kokoh, dan ketika justru saat ini yang muncul ada cinta kasih sayang di antara kami dengan anak-anak didik kami, saat ini justru kami harus mengucapkan kata perpisahan dengan mereka. Anak-anakku, teman-temanku, kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian teman-teman yang luar biasa. Kita telah bersama-sama melalui keseriusan dan kadang juga kebosanan di dalam kelas. Kita juga sudah melalui betapa gairah kita, kegembiraan saat kita susur sungai, saat kita mendaki gunung, saat kita menjejakkan kaki kita di kawah ijen, saat kita melampaui kota demi kota, pada saat kita melakukan backpacker, tidur di masjid, tidur di emperan, kita merasakan kegembiraan, kesulitan bersama-sama. Ustadz telah merasakan bagaimana sorot mata kalian, semangat kalian, tekad kalian, ambisi-ambisi kalian, dan juga cinta kalian. Kalian adalah singa, tapi bukan singa sirkus yang merasa nyaman di dalam kandang. Kalian adalah singa-singa petarung yang seharusnya segera keluar untuk menantang belantara kehidupan. Kalian adalah penerus Al-Fatih. Jika Muhammad Al-Fatih telah menunaikan nubuat Rasulullah menaklukkan kota Konstantinopel, maka Ustadz yakin kalianlah yang akan melanjutkan nubuat Rasulullah untuk menaklukkan, menusuk jantung Eropa dengan hikmah, ilmu, dan kebijaksanaan. Muhammad Hilman Faris, sejak Ustadz tahu engkau mengajak teman-teman melompati dinding asrama pada malam-malam, Ustadz yakin tidak ada lagi dinding yang bisa, tidak ada lagi dinding yang bisa membatasi. Ustadz yakin kamu akan sanggup untuk menentang segala bentuk hambatan yang akan ada dalam hidupmu. Mikyas Robani yang tak pernah kehabisan kata untuk bergilah, yang selalu berkali-kali di depan Ustadz mengatakan, aku akan lebih baik, lebih hebat dari bapakku, aku akan lebih hebat dari abiku. Karena Ustadz tahu abimu adalah Ustadz Rafiq Munawar, anggota DPR RI, maka pilihanmu hanya satu, kamu menjadi presiden Indonesia. Muhammad Idam Khalid, kamu memang benar-benar sang kiai. Kemas Asror Abdillah, kalian berlima penghuni terakhir asrama yang bertahan. Kalian benar-benar the Fantastic Five. Nanda Fernanda, yang setia kawan, yang hampir saja menyulut tawuran karena kesetiaan kalian untuk menjaga martabat angkatan 1. Ustadz suka gaya lu, tapi jangan diulangi.
Amira, Dinda, Amanda. Kalian 3 sahabat. Mohon maaf, Ustadz tidak bisa mengantarkan kalian ke Ranukumbolo. Tapi dengan persahabatan sejati kalian, Ustadz yakin kalian bisa menemukan jalan ke sana. Tidak hanya ke Ranukumbolo. Saya yakin kalian bisa menemukan jalan ke Himalaya. Dija Khadijah Bahaswan, yang baik hati, peduli dan sigap menolong. Kau pantas untuk menyandang nama Khadijah. Anisatun Inayah, siapa kau pada saat melangkahkan kaki masuk di gerbang Al-Ibroh? Sungguh berbeda dengan sekarang. Siapa kau saat sekarang mau keluar dari itu? Kau yang mengajarkan kepada kami, engkau yang mengajarkan kepada kami bagaimana berubah untuk menjadi lebih baik. Kalau saja prestasi pendidikan itu diukur dari seberapa banyak seorang siswa berubah, maka kamu juaranya. Sungguh Ustadz ingin menyebut satu demi satu nama-nama kalian, menyapa satu demi satu nama-nama kalian. Meskipun ada satu nama yang Ustadz tidak ingin menyebutnya, sosok yang konyol, paling gokil, ya, selalu bikin Ustadz tertawa, spontanitas kata-katanya, kekayaan bahasanya yang luar biasa, membuat Ustadz kadang terpingkal, membuat Ustadz kadang terperangah. Ya, sosok yang pernah bercerita tentang seseorang bernama Rocky, yang Ustadz sampai kaget. Ini di siswa nggak ada yang namanya Rocky, kok tiba-tiba dia bercerita tentang sahabat yang bernama Rocky. Ternyata Rocky itu adalah bongkahan batu yang jadi ganjal almari di asrama. Ratna Rostika, hai Tika, bagaimana kabarnya Rocky? Kalian semua hebat, jangan pernah berhenti, terus bergerak menjadi lebih baik. Dan kalian semua berpeluang untuk menjadi menantu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah statement penutup yang membuat para ustadz di sini berharap kenapa bukan kami begitu. Terima kasih Ustadz Hasan. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari pembina Yayasan Al-Ibroh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Rusli MMT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Edi Rosidi sebagai pengawas, Bapak Naim sebagai ketua komite, Pak Khalid, Pak Edi Maksum sebagai pembina, Pak Sigit, Pak Rofiq, Pak Yusa sebagai pengurus yayasan, Ustadz Hasan, Pak Asari dan sebagainya, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam situasi yang sangat membahagiakan saya sebagai seorang pembina Yayasan Alibro. Perlu kita ketahui bersama, alhamdulillah Alibro ini sudah menginjak usianya yang ke-26. Mulai dari TPQ, kemudian dilanjut dengan TKIT, SDIT, SMPIT, kemudian juga ada KBIT. Alhamdulillah berkat dukungan ustadzah semua dan berkat dukungan dari masyarakat Kabupaten Gresik, kita bisa eksis sampai sekarang. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sekolah yang baru meluluskan, khususnya di SMPIT Alibro ini, saya bangga kepada sambutan yang luar biasa dari Kepala Sekolah SMPIT. Tepuk tangan untuk Ustadz Hasan. Dia paham benar kepada karakter-karakter dari siswanya satu persatu. Dan inilah yang menyebabkan Alibro bisa kompak ke depannya. Saya yakin pembinaan karakter, tidak ada satu siswa pun yang tidak mempunyai karakter. Semuanya mampu berprestasi, semuanya mampu eksis sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan ini adalah selalu kita pupuk pendidikan karakter ini. Kemudian yang kedua adalah pendidikan religius. Saya yakin siswa-siswa SMPIT Alibro mampu untuk sholat tepat waktu dengan berjamaah. Dan ini adalah sebuah langkah awal dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kalian mampu untuk menegakkan ajaran Islam mulai dari diri kalian, mulai sholat tepat waktu, tilawahnya, bahkan ada beberapa yang sudah hafid. Tepuk tangan yang sudah hafid. Kita doakan orang tuanya mampu diberikan mahkota dari anak-anak yang hafid ini. Semoga kelak dijumpakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi surganya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskanlah hafalan Al-Qur'an itu. Jangan sampai setelah SMPIT kemudian SMA itu putus. Carilah komunitas-komunitas hafalan dimanapun sekarang sudah banyak dan sudah menyebar ke penjuru pelosok Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita, tantangan bagi ustadzah semua, kita harus mampu untuk menilai dari siswa-siswa yang ada di SMPIT Alibro ini, kemampuannya, hobinya, serta bakatnya itu di mana, sehingga kita mampu menelurkan juara-juara olahraga, juara-juara kesenian, juara-juara hafid, juara-juara yang lain, sehingga masing-masing siswa-siswa SMPIT Alibro semuanya menjadi juara, tidak ada yang tidak menjadi juara. Itu adalah tantangan bagi kita untuk menjadikan siswa-siswi SMPIT Alibro ini mampu untuk menjadi juara semuanya, dan itu adalah tantangan bagi kita semua. Tantangan keempat adalah bagaimana di era yang modernisasi ini kita mampu untuk menjadikan IT menjadi sebuah keunggulan dari SMPIT Alibro. Saya berharap untuk ke depan ujian nasional kita sudah CBT supaya tidak ketinggalan dengan SMP yang lain yang sudah CBT. Itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk IT itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Teknologi itu tidak mungkin kita menjadi steril dengan teknologi. Tapi teknologi, informasi, dan perkembangan zaman, kita harus menjadi seorang yang bisa imunitas, selalu bisa menjaga bagaimana teknologi itu, informasi itu, IT itu bisa menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengemban menjadi sekolah
Islam terpadu yang menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minggu kemarin membentuk sebuah tim yang saya katakan adalah tim juara. Itu dipimpin oleh Pak Khalid. Kita melibatkan juga dari eksternal komite Pak Naim, Ustadz Farid, dan tim Bu Zahro, Bu Sri. Itu semua akan menjadikan keempat pilar pendidikan SMP IT Alibro IT ke depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rusdi. Acara kelima yaitu prosesi pelepasan dan purna siswa SMP IT Al-Ibro Gresik periode 2014-2015. Prosesi pelepasan dan purna siswa. Pembacaan laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyono SPD. Kepada Ustadz Mulyono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pendidikan angkatan pertama SMP Islam Terpadu Alibro Gresik. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SMP IT Alibro Gresik angkatan pertama telah menuntaskan seluruh program dan proses pembelajaran selama 3 tahun dan 100% dinyatakan lulus. Suatu hal yang membanggakan bagi kami, mereka lulus dengan hasil capaian yang memuaskan. Pada periode yang pertama sampai yang terakhir yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Gresik menempatkan SMP IT Alibro pada urutan ke-6 dari 101 sekolah SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu hadirin, siswi kita meraih perolehan nilai tertinggi se-Kabupaten Gresik pada periode Dignas. Pada ujian nasional yang dilaksanakan tanggal 4 Mei kemarin, diperoleh nilai rata-rata 29,34 dan nilai tertinggi diperoleh oleh Ananda Fatimah Cahya Ramadhani Gunawan dengan nilai ujian nasional 37,6. Selain keberhasilan akademik, ada yang membanggakan bagi kami atau bagi siswa-siswi SMP Alibro, juga telah menuntaskan capaian hafalan Al-Quran. Capaian 30 juz diraih sebanyak 3 orang. Tepuk tangan bagi kita semua. Capaian 7 sampai 10 juz diraih sebanyak 20 orang. Capaian 4 sampai 6 juz diraih sebanyak 4 orang.
dan capaian 1 sampai 3 juz diraih sebanyak 20 orang. Demikian laporan pendidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik material maupun spiritual kepada kami. Mohon doa kepada seluruh para hadirin agar kami SMP IT Al-Ibro Gresik dapat lebih baik di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ahmad Hasan Basori Estos, Ustadz Nashiruddin LC, dan Ustadzah Kartini Nur Hidayati SPD dipersilakan naik ke panggung prosesi. Kita telah melangkah, bermain, belajar, dan tumbuh bersama. Kita ini satu yang bagai sejuta tawa, sejuta tangis, sejuta senyuman, sejuta jerih payah, dan sejuta gandeng tangan. Sejuta kami akan selalu bersamamu. Sejuta tujuan, sejuta kesuksesan, sejuta doa, sejuta yang dibawa untuk berkumpul di surga. Ananda, lalu Muhammad Iqbal Ar-Razak. Ananda Kemas Dwiki Arian